Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datu Mazaya, NIM 3121045. Saya akan menjelaskan tentang metode dalam melakukan tarik jatis. Di dalam melakukan tarik jatis ada beberapa metode, yaitu ada 5. Yang pertama, melalui lafal pertama dari matan hadis. Yang kedua, melalui lafaz atau kata dalam matan hadis. Yang ketiga, melalui perawi hadis dari yang pertama, yaitu jalur sahabat. Yang keempat, melalui tema yang ada pada matan hadis. Yang kelima, melalui kualitas atau status hadis atau juga sifat hadis. Namun kali ini saya akan menjelaskan yaitu metode yang kedua, melalui lafal dalam matan hadis. Metode kedua ini yaitu melakukan tahrij melalui lafal atau kata dalam matan hadis. Metode ini sangat banyak sekali digunakan orang-orang karena metode ini termasuk metode yang paling cepat di antara metode-metode yang lainnya. Di saat kita menemui suatu hadis namun kita tidak mengetahui siapa riwayatnya, bagaimana sanadnya, bagaimana kualitasnya, nah kita bisa melakukan tahrij dengan metode yang kedua ini. Metode kedua ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, metode ini sangat mempercepat dalam pencarian hadis. Nah, kelebihan yang kedua, kita bisa mengetahui nama kitabnya apa, nama hadisnya apa, terdapat pada halaman berapa di kitab primernya. Terus kelebihan yang ketiga, kita bisa mencari dari kata apa saja di dalam matan hadis itu. Misalnya kita bisa mencari dari kata yuhibbu, la yu'minu, ahadukum, itu kita bisa. Asalkan kita mengetahui apa dari kata dasarnya tersebut. Nah, di balik tadi ada beberapa keistimewaan, juga metode ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, kita harus mampu berbahasa Arab. Karena apa? Karena nanti kita akan mencari kata dasar dari kata yang kita temukan. Misalnya kita menemukan kata yuhibbu, kita harus mengetahui kata dasar dari kata yuhibbu itu apa. Fi'il yuhibbu itu kan fi'il mudhari, berarti fi'il madinya dari yuhibbu itu adalah habba yuhibbu. Kekurangan kedua, dalam metode ini tidak bisa menyebutkan perawi dari kalangan sahabat. Jika ingin mengetahuinya, kita perlu mencari dalam kitab primernya. Kekurangan yang ketiga, terkadang dalam mencari hadis itu menggunakan kata itu tidak bisa langsung kita temukan, jadi kita harus mencari dari kata yang lain. Dalam melakukan metode yang kedua ini, kita bisa menggunakan hanya satu kitab, yaitu yang namanya Al-Mu'jam Al-Mufarras li Alfat lil Hadis. Kitab ini yaitu karangan dari seorang orientalis yang bernama Profesor Dr. A. J. Wensink. Beliau adalah dosen di Universitas Leiden, Belanda. Terus juga dalam tulisan kitabnya terlibat seorang ulama yaitu yang bernama Dr. Fuad Abdul Baqi. Ada salah satu contoh hadis yaitu yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Langkah yang pertama dalam melakukan tarik hadis, kita harus menentukan kata apa yang akan kita cari. Misalnya kita mencari dari kata yuhibbu. Langkah yang pertama yaitu kita harus mengetahui kata yuhibbu itu berasal dari kata dasar apa. Kata yuhibbu ini kan termasuk fi'il mudhari, berarti kita harus mencari kata dasarnya yaitu fi'il madinya. Fi'il madi dari yuhibbu yaitu habba yuhibbu. Berarti langkah yang selanjutnya, kita buka kitab Mu'jam Mufarras, kita cari dari kata habba. Kitab Mu'jam kan susunannya kan sesuai huruf hijaiyah, berarti kita cari buka halaman berapa, jilid berapa, dari huruf ha, kita cari habba. Nah, setelah ketemu hadisnya sama dan dengan yang tadi itu, kita cocokkan pada kitab primernya, apakah betul antara apa yang terdapat pada kitab Mu'jam itu ada pada kitab primernya. Setelah kita ketemu semua, baru kita salin semuanya, kita kelompokkan jadi satu, dikumpulkan. Setelah itu kita membuat pohon sanadnya, agar kita tahu sanad dari hadis tersebut itu menyambung atau tidak pada sanadnya Rasulullah. Setelah dikumpulkan tadi, kita menganalisis, baru dari situ kita bisa mengetahui bagaimana kualitas hadis tersebut, apakah kualitasnya itu sahih atau dhaif atau hasan, apakah hadis itu bisa diterima atau tidak, atau kualitas hadisnya itu mursal atau bukan. Nah, kita bisa mengetahui
dari cara ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.